yaitu adalah kesulitan dalam membaca. Ya, dan yang kedua itu ada disgrafia, yaitu kesulitan dalam menulis. Dan yang ketiga itu ada diskalkulia, yaitu kesulitan dalam berhitung. Hitung ya, bukan berbicara. Lanjut, yang ketiga yaitu ada aspek sosial emosional, yaitu merujuk pada bagaimana cara anak itu berinteraksi, merasakan dan mengelola emosi mereka terhadap seseorang. Di mana masalah pada aspek ini yaitu seperti perilaku bermasalah, seperti bullying ataupun perundungan, di mana ini akan menyebabkan pada perkembangan anak, yaitu anak-anak merasa cemas, takut, dan juga tentu saja akan berdampak pada perkembangan sosial emosional mereka. Dan yang kedua itu ada perilaku berulang, seperti perilaku agresif, perilaku menahan diri, dan juga perilaku berulang. Di mana ini tentu saja akan mempengaruhi anak-anak ini akan malu dalam beradaptasi dan menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Lanjut yaitu keempat yaitu ada aspek moral, di mana aspek moral ini merujuk pada nilai, prinsip, dan keyakinan untuk menentukan tuntunan seseorang, di mana seperti masalahnya itu seperti kurangnya nilai moral. Nah, anak-anak ini belajar dari apa yang mereka lihat di sekitar lingkungan mereka, seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa anak-anak ini meng-copy-paste segala perbuatan yang dilihatnya dari orang dewasa. Nah, tentu saja jika anak-anak ini melihat perbuatan yang tidak baik, seperti tidak jujur, tidak adil, dan juga tidak bertanggung jawab, maka ini akan menyebabkan kurangnya nilai moral terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut lebih rentan untuk meniru dan mengikuti hal-hal yang tidak baik tersebut, seperti mencontek, berbohong, tidak jujur, dan lain-lainnya. Nah, jadi itu adalah materi mengenai tentang isu-isu dan masalah pada perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah perkembangan peserta didik, di mana di sini ada dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu yang pertama ada faktor genetika. Faktor genetika ini merupakan faktor keturunan yang diwarisi oleh kedua orang tua, baik seperti warna kulit, bentuk wajah, rambut tinggi, rambut pendek, alis, ya semuanya. Nah, selain orang tua yang mewariskan yang bagus-bagus, yang baik-baik, ada juga faktor ini menyebabkan masalah pada faktor perkembangan peserta didik, di mana ketika ada orang tua ini memiliki kelainan dan menurunkan atau mewarisi seperti faktor seperti autisme dan juga Down syndrome, di mana tentu saja ini akan menghambat pada perkembangan kognitif, komunikasi, dan interaksi pada anak. Yang kedua itu ada faktor fisiologis, yaitu